Shalom, selamat pagi saudara-saudara, kita ketemu kembali dengan penuh sukacita karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sebelum memulai kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyanyi bersama dari klik 124, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu setia kepada saudara dan saya yang selalu berjalan menurut kehendak dan firman-Nya di dalam iman hanya kepada Dia. Saatnya kita akan berdoa dan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami, mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Hikmat Kau berikan bagi hamba-Mu menyatakan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai pasal 45 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan untuk saudara-saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menjual. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kata orang, hidup adalah sebuah misteri yang sulit untuk kita pahami. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini begitu berat dikala kita menjalaninya. Begitu berat karena beban dan tantangan yang tidak ada habisnya selalu menghampiri perjalanan kehidupan kita. Sering pula kita tidak mengerti dan bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Dan sering pula muncul pertanyaan dalam pemahaman kita. Apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan? Apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan bagi kita di dalam kehidupan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa demi peristiwa terjadi menyusul peristiwa jubah maha indah yang membuat Yusuf dijual di Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri.
yang membuat Yusuf terpisah dari ayah yang sangat mencintainya. Lalu ia diberi tanggung jawab di rumah Potifar. Namun ia juga mengalami cobaan tantangan dengan digoda oleh istri Potifar. Dan bukan itu saja, ia difitnah hingga masuk penjara. Namun akhirnya saudara-saudara, ia menjadi orang yang kuat. Orang nomor 2 di seluruh tanah Mesir. Semua ini, saudara-saudara yang kekasih, tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf. Yusuf tidak sampai pikirannya sampai ke situ. Bagi Yusuf, apa yang dia alami ini adalah hal yang tidak dapat ia pahami sebenarnya. Bisa jadi, saudara-saudara, Yusuf sempat mempertanyakan hal ini kepada dirinya sendiri. Atau dia bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami semuanya ini? Mengapa saya harus dijual oleh saudara-saudara saya? Mengapa saya harus dipisahkan dari ayah yang saya sangat cintai? Mengapa saya harus mengalami semuanya ini dalam kehidupan saya? Lalu apa yang Tuhan kehendaki dengan semua peristiwa yang saya harus alami? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya Yusuf sanggup memahami. Yusuf sanggup memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap dirinya, yaitu untuk memelihara keluarganya sendiri. Yusuf sanggup mengelola setiap peristiwa demi peristiwa yang dialami dan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan peristiwa yang dialaminya itu sangat pahit sekalipun, sangat suram dan sangat tidak dapat diterima menurut pemahamannya. Tetapi Yusuf dapat memahami yang pahit itu ia boleh jalani ketika ia melihat semuanya itu di dalam kerangka rencana Tuhan yang indah untuk dirinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita memang seringkali tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Atau kita kurang dapat memahami, mengerti dengan apa yang sedang direncanakan Tuhan bagi saudara dan saya. Seringkali kita juga berpikir, mengapa Tuhan berbuat seperti ini dalam hidup saya, melalui setiap peristiwa demi peristiwa yang saya alami. Namun di satu sisi, saudara-saudara, kita harus belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus belajar dari apa yang Yusuf katakan dalam bacaan kita. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mempunyai pemahaman, karena Allah lah maka ia dapat membantu menolong sanak saudaranya. Kalau kita akan menjalani panjang hari ini, marilah kita serahkan semuanya dalam tangan rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang seharusnya atau apa yang dapat kita peroleh.
Tuhan tahu semua. Oleh karena itu, kita tetap yakin dan percaya dalam iman bahwa setiap langkah kehidupan kita, setiap rencana kita, maka Tuhan akan menopang dengan rencananya yang indah. Karena bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sepanjang hari yang kita akan lalui ini, dengan seluruh usaha kerja kita, maka semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita pada akhirnya. Oleh karena itu saudara-saudara, tetap teguh dan yakin di dalam Tuhan ada berkat bagi saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami selalu yakini bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi kami. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam segala kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pertaruhkan dalam rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah segala usaha kerja kami Tuhan, segala apapun yang kami lakukan, sehingga melalui berkat kami boleh memperoleh anugerah dari Tuhan untuk kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Kuatkanlah tubuh kami Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kuasai tubuh kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa untuk jemaat yang lemah, yang sakit dalam proses pemulihan. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, Adi Yohanes Aiba, saudara-saudara kami yang lain dalam proses penyembuhan. Tuhan, Kau jamah tubuh mereka, beri kekuatan, beri kesembuhan. Karena kami yakin, hamba percaya dalam iman, di tangan-Mu lah ada kekuatan dan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini berhari ulang tahun. Biarlah syukur mereka nampakkan dalam kehidupan iman percaya mereka. Mereka tetap berjalan dalam terang Tuhan. Mereka tetap selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap selalu mengaminkan bahwa apa yang mereka terima adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, dikala kami jemaat-Mu akan mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan ibadah tanggal 2 Agustus di gedung gereja. Kami akan melakukan itu dengan memakai protokol kesehatan. Biarlah kami mohon Engkau berikan kekuatan bagi jemaat-Mu, jaga tubuh mereka masing-masing, agar dikala pada hari Minggu yang akan datang mereka beribadah, mereka dalam keadaan sehat selalu. Dan Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu persiapan ini. Karena kami percaya kuasa-kuasa kegelapan akan selalu mengganggu ketika kami ingin dekat dengan Tuhan, ketika kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami tetap selalu ada dan berjalan dalam terang firman. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, ampunkan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berjalan sepanjang hari ini dan melakukan seluruh aktivitas dengan selalu bersandar kepada terang firman Tuhan dan selalu percaya hanya kepada Dia. Tuhan akan memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin.